Oke, lanjut ke part 2, tadi sampai tanggal 15. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Dari tanggal 15 ini ada 10.500, 1.200, 900, 12.000, 1.000, 23.600. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tanggal 17 Februari. Membayar pemakaian listrik dan air sebesar 1 juta. Nah, jadi di pemakaian listrik dan air ini termasuk ke beban ya teman-teman. Jadi, karena dia membayar berarti cost-nya berkurang dan modalnya juga berkurang karena beban mengurangi modal. Langsung kita lihat jawabannya di sini tuh kan, ini berkurang, ini juga berkurang. Beban listrik, air, dan telepon bisa kalian singkat menjadi beban utility atau utilitas ya. Langsung kita lihat hasilnya dari tanggal 19 ini ada 9.500, 1.200, 900, 12.000, 1.000, 22.600. Nah, di sini masih balance ya teman-teman hasilnya. Langsung kita ke tanggal 19 Februari 2020 membayar gaji sebesar 1 juta. Nah, membayar gaji juga termasuk ke dalam beban, yaitu beban gaji. Kalau beban, dia membayar sesuatu berarti kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang sama kayak tadi ya. Langsung kita lihat jawabannya di sini berkurang 1 juta dan berkurang 1 juta, ditulis keterangannya beban gaji. Langsung dilihat lagi hasil pengurangannya. 8.500, 1.200, 900, 12.000, 1.000, 21.600. Kita lanjut ke soal berikutnya, tanggal 23 Februari 2020 memberi perlengkapan sebesar 750. Kalau dia nggak ada keterangan kredit, berarti beli perlengkapan atau beli sesuatu berarti dia tunai. Nah, kalau dia membeli tunai, kan otomatis si uangnya ini berkurang kan, uang kasnya berkurang. Jadi kasnya berkurang, tapi dia dapat barang nih. Jadi barang itu apa? Perlengkapan kan di soal. Perlengkapan bertambah. Kayak gini. Kita lihat jawabannya. Tuh, di sini kas perlengkapan. Berkurang 750, bertambah 750 sesuai dari apa yang kasnya keluarin. Nah, kita lihat ini pengurangan dan penjumlahannya. Ini masih balance ya sampai di sini. Kalau nggak percaya, hitung dulu aja. Ini biar supaya durasinya nggak kepanjangan, jadi aku percepat aja ya, karena ini masih banyak nih. Kita langsung ke tanggal 26 ya. 26 membeli peralatan sebesar 1 juta yang akan dibayar bulan depan. Berarti dia belinya ngutang nggak sih? Karena bayarnya tuh bulan depan, masih lama bukan sekarang gitu. Bayarnya tuh bulan Maret, sementara ini kan bulan Februari gitu kan. Jadi kasnya nggak berkurang karena dia nggak ngeluarin uang, tapi peralatannya bertambah. Terus apa lagi yang bertambah? 1, 2, 3. Utang yang bertambah. Iya bener, utang yang bertambah ya. Kasnya nggak berkurang, peralatannya bertambah, dan utangnya juga bertambah. Lihat ya jawabannya, tuh. Bertambah. Kasnya nggak berkurang karena bayarnya masih bulan Maret, tapi dia udah dapat barangnya bulan Februari. Peralatan, utang, bertambah 1 juta dan 1 juta. Kita lanjut ke ini dulu ya, jawabannya dulu. Apa hasilnya dulu nih. Masih balance ya, coba dulu hitung. Oke, lanjut ke soal ke nomor 9. Ini nomor 9 apa 10 ya? Pokoknya tanggal 28 Februari 2020 membayar kebersihan dan keamanan gedung sebesar 650. Karena dia bayar berarti kasnya berkurang, uangnya berkurang, berarti kasnya berkurang
sama modalnya juga berkurang karena ini termasuk beban ya, beban mengurangi modal. Kita lihat jawabannya. 650, di sini juga 650, bisa ditulis beban lain-lain. Nah, ini dia hasil dari pengurangannya. Masih balance ya, karena udah dihitung. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nih. Tanggal 29 Februari, Dian menarik tunai sebesar 800. Berarti ini price ya, teman-teman. Price. Berarti kalau dia narik uang, si kasnya ya hilang. Ntar dulu ya, maaf. Ke close. Kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang karena price itu mempengaruhi modal dengan mengurangi modal. Kita lihat nih jawabannya berkurang 800 dan di sini juga berkurang 800. Dan di sini adalah hasilnya. Mau dihitung dulu, monggo nih aku hitung dulu ya, pasti balance kok hasilnya. Sebentar lagi buka kalkulator. 6.300.000 ditambah 1.200.000 ditambah 750 ditambah 1.900.000 tambah 12 juta. 22.150. 20.150 ditambah 2 juta ya 22.150. Jadi ini jawaban yang benarnya. Oke, sekarang kita ke soal laba rugi. Soal nomor 3 laba rugi kan. Sesimpel ini kok laba rugi. Laba rugi itu rumusnya rumusnya pendapatan dikurang beban. Kalau hasilnya minus berarti dia rugi, kalau hasilnya plus kayak gini berarti dia laba. Di sini kita cari dulu apa yang termasuk ke dalam pendapatan. Pendapatannya ada dua nih, 4 juta sama 3 juta. 4 juta sama 3 juta dijumlahkan, yaitu 7 juta. Pendapatannya ada 7 juta. Nah, kalau beban-beban jangan dijumlahkan ya, tapi dipisah kayak gini. Di sini ada beban sewa 1 juta, ditulis di beban sewa 1 juta. Terus ada beban listrik dan air. Yang kedua ini 1 juta. Beban listrik dan air 1 juta. Terus kita ke PDA lagi. Cari mana ada beban lagi. Di sini ada beban lagi. Beban gaji juga 1 juta. Beban gaji 1 juta ditulis di kolom yang beban. Terus kita balik lagi ke PDA lagi. Ada lagi nggak nih beban yang ternyata masih ada di sini? Beban lain-lain itu sebesar 650. Nah, di sini beban lain-lain 650. Ini semua teman-teman jumlahkan dan hasilnya itu adalah 3.650. Kan di sini beban dikurang pendapatan kan? Nah, ini adalah hasil dari pengurangan 7 juta pendapatan dengan pengurangan si beban. Jadi labanya adalah segini. Nah, lanjut ya ke part 3. Karena biar enak aja gitu, nggak kepanjangan nontonnya.